Pernah nggak sih kalian ada masalah di hukum syariat, kemudian mau nyari dalilnya di Al-Quran tapi nggak nemu-nemu, atau kalian nemu banyak ayat yang membahas tema yang sama tapi kalian nggak tahu tafsirannya? Kalau pernah, Anda di video yang tepat karena di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir maudhu'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muluki Wahyu Budiono. Saya merupakan mahasiswa semester 2 program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, di sini kurang lebih saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i atau yang lebih familiar dengan nama tafsir tematik merupakan salah satu metode penafsiran di mana para mufassir mengelompokkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang memiliki keterkaitan secara tema ke dalam satu pembahasan. Nah, dalam melakukan penafsiran secara maudhu' atau tematik ini, para mufassir memiliki beberapa metode atau langkah-langkah yang akan dijadikan pedoman untuk melakukan tafsir secara tematik. Yang pertama, tentu adalah para mufassir akan menentukan tema yang akan dicari dalilnya dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kalau kita ingin mencari tema muamalah, khususnya jual beli, nah itu langkah pertamanya adalah menentukan temanya. Setelah kita menentukan temanya, yaitu jual beli, maka kita menuju ke yang kedua, yaitu mencari ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan jual beli dari Al-Fatihah, Al-Baqarah juz 1 sampai kemudian An-Nas di juz 30. Itu tidak hanya ayat-ayat yang secara harfiah membahas tentang jual beli, tapi disesuaikan dengan ayat-ayat yang juga memiliki korelasi atau makna yang sama dengan jual beli. Kemudian setelah itu menuju ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah mengumpulkan ayat-ayat itu menjadi satu bagian. Setelah itu dicari tahu asbabun nuzulnya, kemudian korelasi dengan satu ayat yang lain. Nah, setelah itu para mufassir akan mulai menyusun suatu hukum tentang jual beli itu, bagaimana ayat satu berkaitan dengan ayat lainnya, kemudian menjadi suatu definisi yang utuh tentang jual beli. Secara umum, pendekatan para mufassir terhadap metode ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah para mufassir akan mencari ayat-ayat terkait tema yang terkait di seluruh ayat-ayat yang tersebar di Al-Quran. Kemudian yang kedua, para mufassir menentukan tema sentral dari suatu surah di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita membahas tentang kelebihan dari tafsir tematik, pastinya tafsir tematik ini sangat sesuai atau selalu relevan dengan zaman, karena pembahasan-pembahasannya pasti akan disesuaikan dengan zaman yang ada. Kita akan mencari dalil-dalil dalam Al-Quran yang membahas tema seperti kalau sekarang tentang isu HAM, kemudian bagaimana tentang perang, bagaimana cara menyikapinya, maka yang kita perlukan adalah cara penafsiran dengan cara tematik. Kemudian yang kedua, mudah dipahami oleh masyarakat secara umum karena yang dibahas di dalam itu sudah sesuai dengan temanya. Kemudian yang ketiga, ini sebagai penjelasan atau POV, sudut pandang Al-Quran terhadap suatu masalah secara menyeluruh. Jadi misal bagaimana cara berbakti terhadap orang tua, maka dalam tafsir tematik itu sudah dijelaskan, dikelompokkan ayat-ayat mana saja yang membahas tentang cara berbakti dengan orang tua. Setelah itu masyarakat akan lebih enak, kemudian masyarakat lebih gampang dalam memahami ayat-ayat tersebut secara menyeluruh. Jadi Al-Quran benar-benar ini adalah POV atau sudut pandang Al-Quran menengahi atau melihat permasalahan birrul walidain, seperti itu. Kemudian lebih fleksibel terhadap zaman. Kemudian setelah itu apa sih kekurangannya? Kalau kita membahas tentang kekurangan atau kelemahan dari tafsir tematik atau tafsir maudhu'i ini, maka yang paling penting adalah bahwa tafsir maudhu'i ini
tema-temanya ditentukan oleh manusia atau mufassir. Kemudian ayat-ayatnya yang berhubungan dengan tema tersebut ditentukan oleh mufassir juga. Maka penafsiran dengan birroi atau dengan akal pikiran manusia itu sangat kuat di sini. Nah, ini pastinya akan terdapat banyak kontroversi, terdapat banyak pendapat antara satu mufassir dengan mufassir yang lainnya. Nah, ini nanti akan berimbas terhadap masyarakat dalam memahaminya. Terdapat banyak perbedaan di dalam penafsiran tersebut. Maka dalam penafsiran secara tematik, yang harus dan bisa menafsirkan itu benar-benar sudah menjadi mufassir. Kemudian untuk kita yang belum mencapai ke titik mufassir, itu sudah banyak kemudahan. Contohnya di tafsir Al-Misbah. Sebenarnya tafsir Al-Misbah karya Profesor Haji Quraisy Shihab ini bukan yang murni membahas tematik atau bercorak tematik. Itu lebih ke tafsir tahlili. Tapi di dalamnya juga Profesor Quraisy Shihab juga menyisipkan berbagai tema di dalam penafsirannya. Nah, sekarang ini Al-Misbah sudah mencapai ke level up-nya. Jadi kita bisa mendownload tafsir Al-Misbah di Play Store. Kita bisa gunakannya di HP dan di situ sudah ada tema-tema tertentu yang ayat-ayat yang sesuai dengan temanya. Itu salah satu kemudahan bagi kita. Tapi perlu diingat bahwa itu tidak cukup untuk mendefinisikan tafsir-tafsir dalam Al-Quran, karena terdapat banyak metode, kemudian juga terdapat banyak mufassir di sana. Hanya untuk mempelajari atau sekedar tahu tidak apa-apa, tapi untuk menuju ke lebih lanjut, hanya mempelajari satu tafsir tematik itu tidak cukup, karena tafsir tematik itu birroi atau berdasarkan akal pikiran kita, cara menyimpulkan kita terhadap suatu dalil. Maka perlu dipelajari penafsiran-penafsiran yang lain dan tidak hanya berpatok pada satu sumber penafsiran. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang tafsir maudhu' atau tafsir tematik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.